Kita lanjutkan pembahasannya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya agar tidak ada yang agar mengumumkan kepada mereka, yaitu orang-orang yang mereka dakwahi, agar menyampaikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadah dengan benar kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa kullu nabiyyin yaqulu liqaumihi, dan semua nabi mengatakan kepada kaumnya dengan ucapan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada Tuhan yang mana tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi tentunya. Al-A'raf ayat 59. Kama dzakarallahu dzalika an Nuh, sebagaimana Allah juga menceritakan hal tersebut terjadi kepada Nabi Nuh, yaitu mendakwahkan kaumnya dengan tauhid terlebih dahulu. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib. Kullu nabiyyin awwalu ma yabda, setiap nabi yang pertama kali mereka mulai dalam berdakwah adalah bid'awati tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Fala yabda bi syai'in qablaha, dan tidak memulai dengan sesuatu apapun sebelumnya. Jadi dakwah yang mereka mulai adalah dakwah tauhid terlebih dahulu. Dakwah salat belum, dakwah zakat juga belum. Begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya pembukaan dari syekh kita ini. Walamma ba'atsallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad, ya, makatha fi Makkah 13 sanah. Ya, maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi Muhammad pun tinggal di kota Makkah selama 13 tahun lamanya, yaitu ketika ba'dal bi'tsah, setelah Nabi Muhammad diutus jadi rasul. Untuk apa? Untuk mendakwahkan manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari syirik. Jadi selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendakwahi manusia fokus saja terhadap perkara tauhid. Itu mereka mau masuk Islam aja dulu. Nah, seperti itu. Dan meyakini bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Allah semata. Qabla an tufrada as-salah, sebelum diwajibkannya salat. Ya, dan hal tersebut waktu itu salat, zakat belum diwajibkan, berpuasa, berhaji juga belum diwajibkan. Wa baqiyatu syara'il Islam, dan syariat-syariat Islam lainnya. Kullu hadhil muddah fi Makkah yad'u ila tauhid. Jadi selama Nabi Muhammad berada di kota Makkah itu mengajak manusia kepada tauhid. Bainama furidis salatu qabla al-hijrah, ya, qabla al-hijrah biyasiri lailatul mi'raj. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat, itu terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, yaitu Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Makkah ke Palestina, yaitu di Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Muhammad ke atas langit, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu. Furidat alaihi fi Makkah fi akhir iqamatihi fiha. Jadi salat itu diwajibkan di akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah, yaitu di tahun akhir, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi 13 tahun itu, selama 13 tahun itu di tahun ke-13-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan dan diwajibkanlah salat pada waktu tersebut. War Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, dan Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'az, sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhu, Mu'az bin Jabal, ke kota Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah, strategi,
ya, dalam berdakwah. Allati yasiru 'alaiha fid da'wah, yang mana strategi ini dapat digunakan oleh Mu'az ketika berdakwah di kota Yaman. Ya, kita lanjutkan. Yaitu dalam berdakwah. Faqala lahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innaka taqdamu ala qaumi ahli kitab. Ala qaumin ahli kitabin. Sesungguhnya engkau ya akan mendatangi kaum dari ahli kitab, yaitu Nasara, Yahudi dan Nasara ahli kitab ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ibadatillahi ilaihi ibadatullah ya. Maka hendaklah yang paling pertama kau ajak mereka yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Inilah tauhid ya. Ila akhiril hadis, sampai akhir hadisnya. Falam ya'murhu an yad'uhum ila shalah, dan ia tidak memerintahkan kepadanya ya, yang paling pertama diajaknya tidak untuk mengajak salat, tidak. Ya, bukan salat dahulu atau zakat dahulu atau siyam dahulu, puasa dahulu, tidak. Bal akan tetapi yang pertama kali diajak oleh Mu'az bin Jabal an yad'uhum awwalan ila tauhid, mengajak mereka pertama kali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid merupakan perkara yang paling besar. Fa idza aqarru ya bitauhid, ketika mereka sudah menetapkan ya atau meyakini dengan tauhid tersebut, mau masuk dalam Islam, amarahum bisalah, maka disitulah kita ajak mereka untuk salat dan sisa-sisa ataupun ibadah-ibadah lainnya. Di anna salata wasairul ibadat la tasihhu, ya di sini ada kata la tasihhu ya, kita lihat ya di kata sini la tasihhu ya. Taib. Karena sesungguhnya salat dan seluruh ibadah-ibadah lainnya tidak akan sah idza lam yakun hunaka aqidah sahihah, kalau di dalamnya tidak ada akidah yang benar. Tubna 'alaiha ibadat, yang mana dengan akidah yang benar itu akan dibangunlah ibadah-ibadah lainnya. Ibarat sebuah rumah ya, ibadah akidah yang benar itu adalah asasnya atau pondasinya, sedangkan dinding-dinding dan tembok-tembok di atas itu, atap-atapnya dan lain sebagainya merupakan ibadah-ibadah. Jadi kalau sudah di bawah tidak kuat, maka akan akidahnya tidak kuat, maka akan hancur ibadah-ibadah yang lainnya. Fahil asas. Kenapa? Karena dia adalah suatu pondasi, dasar suatu bangunan. Walidzalika sarat du'atul muslihuna min hadhil ummah. Makanya kita lihat ya, kebanyakan para dai yang memang benar-benar ingin memperbaiki umat ini, umat Nabi Muhammad ini, kita sekarang ala hadzal manhaj nabawi, mereka berpatokan dengan metode dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu berdakwah yang pertama mengajak manusia kepada tauhid. Fakana awwalu ma yabda'una bi da'wati tauhid, yaitu mereka pertama kali memulai dakwah itu dengan dakwah tauhid. Fa idza istajaba lahumun nas, ketika manusia mengijabah ataupun menerima dakwah mereka dan mereka pun mulai mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, dan mereka meninggalkan perbuatan syirik wa taraku syirka, amarahum bi baqiyatil awamir wal ibadat. Ya, kita lihat di sini ya. Dan mereka mulailah para dai tersebut mengajak mereka untuk melaksanakan perintah-perintah dan ibadah-ibadah lainnya. Li'annaha la budda an tanbaniya ala asasin sahih. Karena memang perintah-perintah dan ibadah-ibadah lainnya itu mereka akan terbangun kalau pondasinya kuat, yaitu di atas dasar yang benar. Hadha huwal manhaj fid da'wah. Inilah metode yang benar dalam berdakwah. Wa ammal manahij ad-da'wiyah, adapun manhaj ataupun metode-metode dakwah lainnya yang allati yusammunaha, yang mereka sebut-sebut itu, wallati tuhmilut tauhid, yaitu yang biasanya dakwah yang meremehkan tauhid. Mereka menganggap tauhid itu bukan hal yang
sangat penting. Nah, ini salah. Wa tuhmishuhu, bahkan dapat menghancurkan tauhid tersebut dengan ucapan-ucapan mereka yang tidak benar. Itu metode mereka yang tidak benar dalam berdakwah. Apa yang mereka katakan? Wa yaqulun an-nas muslimun. Manusia itu pada dasarnya muslim semua. Enggak usah diajak-ajak kepada tauhid. Nah, ini adalah ucapan ataupun pendapat-pendapat yang keliru. Wala haja ila annahum yad'uhum ila tauhid. Mereka enggak butuh diajak kepada tauhid. Jadi ajak aja mereka salat. Nah, gitulah. Kalau benteng mereka tidak kuat atau pondasi mereka tidak kuat, maka ibadah akan hancur. Ya, seperti itu. Naqul, kita katakan la yakununa muslimin illa idza sahhahul aqidah. Ya, mereka tidak akan menjadi seorang muslim yang hakiki, ya, yang benar muslim, kecuali apabila mereka membenarkan akidahnya, memperbaiki akidahnya dengan benar. Amma mujarrad annahum, ya, yantasibuna ila al-islam au yusalluna au yasumun. Adapun kalau mereka hanya sekedar menasabkan ataupun menjuluki diri mereka terhadap Islam, orang yang muslim atau orang yang beragama Islam, au yusallun au yasumun, atau mereka salat atau mereka berpuasa, ya, sampai akhir ibadah-ibadah lainnya mereka lakukan, ya, mereka mengaku dirinya Islam. Mereka mengatakan mereka salat, mereka berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Wa hum lam yusahhihul aqidah, akan tetapi mereka tidak membenarkan akidah mereka yang sesat atau yang salah. Ya'budunal qubur. Di antara mereka masih ada yang menyembah kuburan. Wal adrihah. Di antara mereka masih ada yang menyembah, ya, adrihah itu seperti apa ya, tempat-tempat ibadah, ya, seperti itu, ataupun tempat-tempat ibadah yang biasanya ada di kuburan-kuburan itu, rumah-rumah seperti itu yang mereka buat, dan lain sebagainya. Fahaula'i laysu muslimin, kita katakan mereka bukan orang-orang yang menyerahkan dirinya semata hanya untuk Allah. Mereka bukan orang yang muslim kalau mereka masih juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada min nahiyah. Ini dari satu sisi saja dapat kita lihat. Wa ma aktsaru hadza fil ummati al-yawm. Betapa banyak kita lihat pada umat kita hari ini. Masih banyak melakukan perbuatan syirik. Mereka salat, mereka zakat, mereka haji, tapi mereka masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Makanya syirik merupakan kezaliman yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Luqman. Kita lanjutkan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang kedua, an-nahiyatu tsaniyah. Walau kanu muslimina aidan fahum bihajatin ila an yata'allamu at-tauhid. Ya, kalau sekiranya mereka pun benar-benar, ya, seorang yang muslim, fahum bihajatin, mereka juga butuh, ya. Mereka juga butuh untuk mempelajari tauhid. Kita ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah benar-benar tidak berbuat syirik kepada Allah, mentauhidkan Allah semata, kita juga butuh untuk mempelajari tauhid. Wa ya'rifu diddahu, dan kita harus mengetahui lawan dari tauhid, yaitu syirik. Hatta la yakhallu bidzalik. Ya, agar kita tidak jatuh di dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muslim bihajatin ila ta'allumil aqidah. Seorang muslim sangat butuh untuk mempelajari akidah dan menjelaskannya, wa bayanuha lahu hatta la yaqa' fi syirki wa huwa la yadri. Dan harus dijelaskan kepadanya agar dia tidak jatuh ke dalam perbuatan syirik sedangkan dia tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Fal muslim aidan bihajatin ila an yata'allama hadhihi al-aqidah. Dan seorang muslim juga sangat butuh untuk mempelajari akidah yang benar ini. Wa ya'rifu ma yudadduha wa yufsiduha. Dan hendaklah yang mengetahui apa yang lawan dari perbuatan, apa yang memusuhinya ataupun lawan dari akidah yang benar, yaitu syirik. Wa yufsiduha, dan dapat merusak akidahnya. Fala ghina 'anit tauhid. Ya. Maka kita, ya, tidak akan puas terhadap tauhid. Kita harus terus belajar tauhid.
wala bud, dan harus min ta'allumihi wa ta'limihi, mempelajarinya dan mengajarkannya, wa nashrihi bainan nas, dan menyebarkannya di antara manusia. Kita sebarkan ilmu tauhid tersebut.